Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi tentang teks eksplanasi. Tapi sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, saya Adelia Eka Agustin. Saya Almira Lutfia. Dan saya Nadia Azizah Putri. Adapun topik yang akan kami bahas yaitu struktur, kaidah kebahasaan, dan contoh teks eksplanasi. Materi pertama yaitu struktur. Ada 3 struktur dalam teks eksplanasi. Pertama, pernyataan umum, yaitu gambaran umum yang berisi permasalahan atau topik yang dibahas. Bagian ini berisi gambaran mengenai apa, mengapa, dan bagaimana fenomena tersebut bisa terjadi. Kedua, urutan sebab akibat atau deretan penjelas. Setelah mengetahui gambaran umum dari fenomena yang dibahas, bagian ini akan memerinci proses kejadian yang relevan dengan fenomena yang diterangkan sebagai jawaban atas bagaimana atau mengapa. Bagian ini bisa terdiri dari beberapa paragraf terkait sebab akibat dari fenomena. Terakhir, interpretasi, yaitu bagian akhir atau penutup yang berisi intisari, pandangan, atau simpulan dari topik yang dibahas. Bagian ini bersifat opsional, artinya boleh ada dan boleh tidak ada. Materi selanjutnya yaitu kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Yang pertama, menggunakan kata yang bermakna denotasi. Salah satu ciri kebahasaan dalam teks eksplanasi adalah banyak menggunakan kata yang bermakna denotasi, yaitu kata-kata yang bermakna sebenarnya atau lugas. Contohnya, dia wanita cantik. Yang kedua, dimungkinkan menggunakan istilah ilmiah. Adanya penggunaan beberapa istilah ilmiah yang diperlukan dalam menjelaskan proses terjadinya fenomena. Contohnya, spektrum warna ditentukan oleh perbedaan panjang gelombang. Untuk mengetahui makna spektrum warna, pembaca perlu mencari tahu dalam kamus istilah. Yang ketiga, menggunakan konjungsi kausalitas dan kronologis. Konjungsi kausalitas antara lain sebab, karena, oleh sebab itu, oleh karena itu, sehingga. Sedangkan konjungsi kronologis atau hubungan waktu seperti kemudian, lalu, setelah itu, pada akhirnya. Teks eksplanasi yang berpola kronologis juga menggunakan banyak keterangan waktu pada kalimat-kalimat. Yang keempat, menggunakan kalimat pasif. Kalimat pasif adalah kalimat yang subjeknya dikenai suatu perbuatan atau aktivitas. Predikat kalimat pasif menggunakan di, ter, ke, dan kata ganti. Yang terakhir, menggunakan kata kerja material dan relasional. Yang dimaksud kata kerja material adalah kata kerja yang digunakan untuk menunjukkan perbuatan fisik atau peristiwa. Contohnya menjatuhkan, membawa, menulis. Dan yang dimaksud kata kerja relasional adalah kata kerja yang digunakan untuk menunjukkan hubungan sebab akibat. Contoh termasuk merupakan, mendapat. Selanjutnya, contoh teks eksplanasi. Teks eksplanasi yang kami ambil yakni berjudul banjir. Sesuai dengan judulnya, teks ini membicarakan mengenai fenomena alam yaitu banjir yang kerap terjadi. Paragraf pertama merupakan struktur pernyataan umum. Kita dapat memahami bahwa fenomena banjir terjadi akibat alam atau perbuatan manusia. Pernyataan umum tersebut didukung oleh beberapa fakta yang menjadi penyebab banjir di paragraf 2-4, yang termasuk pada struktur urutan sebab akibat. Fakta penyebab banjir ini diuraikan menjadi 2, yaitu penyebab alami banjir pada paragraf 2 dan penyebab banjir akibat faktor sosial di paragraf 3 dan 4. Sementara itu, paragraf terakhir atau kelima yang merupakan struktur interpretasi
berisi tentang simpulan mengenai bencana banjir dan bagaimana kita harus menyikapinya. Adapun kaidah kebahasaan yang terdapat pada teks ini, yakni yang pertama, bermakna denotasi, yaitu pembuangan sampah di DAS membuat sungai tersumbat sampah. Kedua, istilah ilmiah, yaitu sedimentasi, fisiografi atau geofisik, drainase, resistensi, deforestasi, dan degradasi. Ketiga, konjungsi kausalitas, yaitu karena, oleh sebab itu, akibatnya, dan berakibat. Keempat, kalimat pasif, yaitu kerusakan bangunan pengendali banjir. Kelima, kata kerja material, yaitu menahan dan menyeret. Demikian pemaparan materi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.